kasus incest ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, namun baru-baru ini memang ada dua kasus yang cukup booming yang terjadi kemudian kembali menyorot perhatian publik. Sebenarnya kita boleh mengorek lagi apakah yang disebut incest ini dan faktor-faktor apa yang menyebabkan incest terjadi dalam sebuah keluarga dan apa sebenarnya definisi incest itu dan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga. Saya sudah terhubung dengan Mbak Novita Tandri, psikolog keluarga. Apa kabar? Baik, Mbak. Gimana sehat ya, Mbak ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Mbak Nov, Ya, kira-kira Mbak Novi mengikuti nggak sih soal kasus incest yang terjadi di Purwokerto, Banyumas? ikutin sih ada beberapa juga yang sudah menanyakan saya tentang hal ini ya, karena kurang lebih hampir 2 minggu ya kasus ini memang ada di mana-mana Mbak Yu. Mm-mm. Nah, ini Sangat memang memprihatinkan ya. benar, dan ini memang menyorot perhatian publik. Kemudian kita juga jadi keluarga, kemudian juga jadi was-was gitu, Ya, Mbak. Tapi yang saya pengen tanyakan di sini, secara kalau kalau bisa dijelaskan secara psikolog gitu ya, kira-kira boleh dikerucutkan lagi sebenarnya maksud dari incest ini apa sebenarnya? ada istilah yang lain juga yang disebut dengan hubungan sumbang ya atau hubungan sedara. Bahasa Inggris sebutnya incest dengan T, dengan kita sebutnya sebagai hubungan incest. Artinya hubungan seksual yang terjadi antara saudara atau kerabat yang dekat. Jadi bisa dari ayah ke anak perempuan, ibu ke anak laki-laki, atau ke saudara kandung satu sama lain gitu. Jadi itu yang disebut sebagai hubungan incest, Mbak Yuli. Mm-mm. Bisa dijelaskan lagi kalau misalnya kita hubungkan dengan kasus di Purwokerto ini seperti apa? Kalau saya melihat ya, ini sangat memprihatinkan sekali karena dengan 7 anak ya yang sudah menjadi korban. Kalau kita lihat dengan ditemukannya 7 kerangka bayi ya Mbak Yul. Tapi saya melihat bahwa ini karena mesti dicek sekali lagi ini apa yang terjadi sebenarnya ada di dalam. Apakahnya memang mengalami kelainan seksual atau mengalami apa namanya kekuasaan atau otoritas yang ada di dalam budaya kita sebagai budaya patriarki. Jadi kekuasaan ini yang yang lebih dominan di dalam kerabatan patriarki ini menjadikan ayah menyalahgunakan kekuasaan ini kepada anak yang lebih lemah, yang tidak berdaya karena masih berada di bawah naungan kedua orang tuanya, tidak bisa berbuat apa-apa karena ancaman mungkin atau karena ada kebutuhan yang tidak bisa dia lakukan apa-apa, kebutuhan hidup misalnya, kebutuhan sehari-hari, karena ancaman ini, karena tidak berdaya ini, sehingga anak tidak bisa melakukan apa-apa atas perintah yang dilakukan, termasuk hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Hmm, berarti ini semuanya ada di tangan orang tua gitu ya. Bisa dibilang seperti begitu, Mbak? Betul, jadi kekuasaan ini Mbak, otoritas, harusnya kan kita melihat bahwa ayah sebagai eh, di budaya patriarki sebagai pelindung, pencari nafkah, harusnya yang melindungi anaknya yang masih lemah, tetapi justru disalahgunakan, dijadikan sebagai anak yang lemah ini, justru dijadikan sebagai penyaluran daripada hasrat seksualnya Mbak Yuli. Dan ini sangat salah dan sangat tidak bisa dibenarkan oleh semua agama-agama besar di dunia dan hampir semua masyarakat luas yang ada di dunia. Hubungan incest itu tidak bisa dibenarkan. Hmm, oke. Kalau kita melihat secara umum ya, di luar daripada kasus Purwokerto ini, kalau kita tarik sedikit, kira-kira faktor utama dari kasus-kasus incest yang terjadi itu sebenarnya apa sih, Mbak? Eh, Salah satu psikososial yang memang kurang sehat. Jadi rumah mungkin yang tidak mempunyai yang sangat terbatas kamarnya ya, jadi masih tidur bersama-sama ayah, ibu dan anak-anak sehingga tidak ada batasan membuat anak-anak ini akhirnya terpapar. Lalu yang kedua mungkin dengan orang tua yang punya hasrat seksual akhirnya mengarah kepada kelainan seksual, tidak melihat bahwa ada norma di sana, ada etika di sana, ada ajaran agama yang tidak memperbolehkan hubungan incest.
Dan ini yang memang harus ditelusuri, diobservasi lebih lanjut, Mbak Yuli. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ayah ini? Tapi em, saya kalau mendengar alasan yang lain adalah dengan mistik, dengan segala macam dukun dan lain sebagainya, yang buat saya ini tidak langsung harus diterima sebagai satu kebenaran, harus ditelusuri lebih lanjut apakah itu betul-betul karena mistik dengan magic ini, atau memang orang ini hanya memakai alasan untuk menutupi kelainan seksual yang dipunyai. Nah, biasanya tuh kelainan seksual tuh seperti apa, Dok? Kalau kita bicara kelainan seksual yang terjadi kepada anak, harusnya secara moral, secara etika, dengan rambu-rambu di dalam agama, kita tahu bahwa hubungan incest, hubungan sedarah dalam seksual, berhubungan seksual atau berhubungan banget tidak diperkenankan. Tapi dengan adanya kelainan seksual ini, dia tidak punya, jadi ada gangguan, Mbak. Ada gangguan sehingga dia tidak menyadari bahwa ini tidak diperbolehkan dan tidak boleh. Namanya juga gangguan, berarti ada disorder di sana, bagian daripada otak dia yang tidak bisa menyaring, yang tidak bisa mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Tetapi juga harus disikapi, kalau dilihat dari berita yang terjadi di Purwokerto, istrinya sudah 3, Mbak. Istri sudah 3 dan anak ini adalah bagian daripada istri yang pertama dan sudah disetubuhi sejak usia 16 tahun hingga sekarang usia 26 tahun. Jadi buat saya rasanya kok bukan ada gangguan atau kelainan seksual ya. Apa karena memang orang ini memang kriminal, jadi memang punya niat yang jahat, kejahatan yang dilakukan terhadap anaknya yang lemah ini. Incest ini di kasus-kasus sebelumnya yang sudah terungkap atau yang sudah mungkin Mbak Novi ikuti, apakah punya faktor-faktor lainnya lagi gitu? Kalau buat saya adalah pendidikan seks juga, Mbak, yang harus diajarkan sejak dini. Sebaiknya harus ada sosialisasi dari pendidikan seks sejak usia dini. Jadi ada yang disebut dengan underpants rules gitu ya. Jadi bagian daripada tubuh seorang anak yang boleh dan yang tidak boleh disentuh. Yang ditutupi oleh pakaian dalam, oke, yang berarti vagina atau penis. Ini 2 kata daripada anggota tubuh yang tidak boleh diberikan dengan nama samaran. Oke. Jadi bagiannya ada sama dengan hidung, dengan mata, dengan telinga, dengan kepala, tangan, dan kaki. Penis dan vagina adalah alat kelamin sama dengan anggota tubuh lainnya yang harus dijaga dan diproteksi oleh anak ini. Jadi kalau ada yang memegang di bagian depan, yang disebut vagina atau penis, dan bagian belakang yang disebut dengan anus atau anal, dia berhak untuk mengatakan tidak dan menolak serta berteriak. Lalu masuk ke remaja, ada bagian payudara yang ditutupi oleh pakaian dalam, ini juga tidak boleh disentuh. Kalau anak-anak dari kecil sudah diajarkan bagian yang privat dari tubuhmu tidak boleh disentuh, anak-anak ini akan merasakan ketidaknyamanan pada saat itu disentuh, termasuk oleh orang tua sendiri. Jadi kalau ini diajarkan sejak dini, anak-anak tahu, mereka akan bisa memproteksi diri sendiri. Kecuali nanti dengan alasan medis, Mbak Yuli. Oke, itu kalau dari sisi anak gitu ya, Dok, Mbak Novi. Kalau misalnya dari sisi anak, berarti kita harus memiliki edukasi sejak dini begitu ya, baik itu di akademi maupun di keluarga. Kalau dari maksudnya ini kan tidak hanya ini kan 2 arah ya, Mbak Betul. Novi. Tidak hanya anaknya yang harus aware, tapi juga kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Kira-kira dari segi orang tua nih apa? Kalau menurut saya sebelum sampai jump to the conclusion untuk apa namanya dia punya gangguan kesehatan mental yang tentunya harus ke psikiater dan juga ke psikolog dua-duanya ya Mbak. Jadi bantuan psikiater dan psikolog untuk mendiagnosa prognosisnya apa, diagnosanya apa, apakah betul mengalami gangguan kesehatan mental atau memang hanya
predator yang berselimut dengan gangguan kesehatan mental. Harus ditelusuri benar-benar orang-orang terdekatnya, bagaimana kehidupan dia selama ini. Betulkah demikian atau hanya memang penjahat kelamin yang harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya? Orang tua harus mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk menikah, tidak dengan hanya ingin punya keturunan, tapi punya nggak ilmu parenting. Karena menjadi orang tua adalah pelindung, menjadi orang tua adalah pencari nafkah. Melindungi yang lemah anak-anak ini justru bukan yang malah nanti mengintimidasi, menjadikan anak-anak sebagai korban. Jadi kalau buat saya, sebelum jadi orang tua, berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Gitu. Karena kalau mereka tidak berkembang baik dalam semua aspek kehidupan, tidak siap menjadi orang tua, pada saat berkembang biak atau menghasilkan anak-anak dalam pernikahan mereka, anak-anak ini nantinya yang boro-boro menjadi penerus generasi akan lebih baik untuk menyongsong misalnya Indonesia Emas 2045, tetapi malah menjadi generasi yang bisa menghancurkan karena tidak dihasilkan dari orang tua yang memang siap dan mau untuk membesarkan anak-anak ini dengan ilmu parenting yang tepat dan yang baik, Mbak Yuli. Oke, Mbak, ini kalau tadi kan soal orang tuanya kita sudah omongin. Nah, kemudian kalau misalnya untuk anak yang sudah terdampak gitu, maksudnya dia mengalami kekerasan seksual seperti yang terjadi di Purwokerto. Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah ini? Oke, ini lagi ngomongin tentang korbannya, atau Ya, kita lagi betul, ngomongin korban. korbannya? Korban harus pendampingan, Mbak. Psikiater dan psikolog, dua-duanya harus dua-dua profesional profesi psikolog dan psikiaternya harus mendampingi si korban, dan yang tadi bukan dengan waktu yang pendek karena proses di titik ini bertahun-tahun, 10-11 tahun sudah terjadi dalam hidupnya. Jadi betul-betul pendampingannya harus dengan serius dan memang untuk mencegah ke depan edukasi terhadap calon-calon orang tua harus siap secara fisiologis, secara psikologis. Batasan umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sudah ditetapkan sejak dari zaman Kemen PPA ya, Ibu Yohana Yembise, itu 19 tahun itu sudah sangat baik sekali. Dispensasi pernikahan usia dini tolong mungkin diperketat, jadi tidak melonjak tajam seperti masa pandemi sampai 400%. Jadi benar-benar diberikan dispensasi karena alasan yang sangat kuat. Lalu hotline di mana anak-anak ini yang menjadi korban bisa melaporkan dengan mudah. Dengan ada gadget ini, harusnya dia bisa bicara gitu loh, bahwa ini tidak benar. Walaupun itu ayahmu sendiri, kamu menjadi korban, kamu harus melaporkannya. Kamu tidak sendirian. Jadi hotline ini yang bukan hanya sekedar dipakai untuk main game, tetapi pada saat anak-anak atau berselancar di dunia maya, tetapi dipakai untuk bisa membantu anak-anak yang dalam posisi seperti ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Sampai Mbak. ketemu di wawancara berikutnya. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman di SCTV. Selamat sore. Selamat beraktivitas, Mbak. Sama-sama, Mbak.